Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang di channel Situs Edukasi, kami ucapkan selamat datang buat yang baru menemukan channel ini. Dan kali ini kami akan berbagi tentang kisi-kisi dan materi soal SKB penyuluh pertanian ya, yang tentu di Kementerian Pertanian maupun di Pemprov atau di kabupaten. Nah, di sini rekan terkait informasi penundaan ya, saya akan berbagikan informasi sedikit sebelum kita lanjut ke kisi-kisi dan materi soalnya, bahwa penundaan daripada jadwal tes SKB itu akan menyusul ya terkait bencana wabah virus corona. Jadi nanti jadwalnya menyusun. Namun jadwal pengumumannya tetap ya pada tanggal 23 bulan Maret ini ya, tinggal 6 hari lagi atau tinggal 5 hari lagi sudah kita bisa melihat siapa yang berhak untuk lanjut ke soal atau tes SKB. Oke, seperti itu ya informasi dari Permenpan RB. Untuk Anda yang ingin melihat daripada surat edaran Permenpan RB terkait penundaan seleksi tes SKB, silahkan di deskripsi di bawah. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut di fokus di penyuluhan pertanian. Di sini materinya. Ini sesuai dengan Permenpan RB ya, dan BKN nomor 11. Nah, dari Permenpan RB sendiri bahwa materi SKB menyusun materi SKB penyuluh fungsional disusun oleh jabatan pembina. Materi SKB dapat berupa tes fisik, bahasa asing, wawancara, dan psikotes. SKB yang menggugurkan harus dicantumkan di masing-masing instansi. Nah, ini dari Permenpan RB nomor 23. Dan lanjut di BKN sendiri bahwa menyusun soal SKB ke dalam sistem chat. Nah, nanti ada yang sistem chat, ada juga yang sesuai dengan fungsional ya, bisa berupa wawancara, psikotes, dan seperti bahasa asing, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan, mudah dipahami, serta materinya khusus ya. Jadi khusus tentang penyuluh pertanian. Oke, paham rekan-rekan ya? Oke, di sini kita contoh soal penyuluh pertanian ya, kita lanjut ke contohnya. Tapi buat rekan-rekan yang belum subscribe, di subscribe dulu ya agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk rekan-rekan PNS. Oke, di sini kita lihat contoh satu ya. Bahan kimia yang berguna untuk memberantas tanaman pengganggu disebut A. Insektisida, B. Pestisida, C. Herbisida, dan D. Fungisida. Silakan yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu C. Herbisida. Kenapa herbisida? Ya, karena itu adalah pemberantas daripada pengganggu tanaman. Kalau insektisida itu adalah pengganggu seperti hama ya, hama, pestisida juga hama dan penyakit. Nah, fungisida itu untuk penyakit yang tidak bisa dilihat seperti penyakit fusarium, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus seperti itu ya. Ini untuk fungisida. Ya, seperti itu kira-kira rekan ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah itu herbisida. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Penyemprotan hama tanaman dengan pestisida dapat memberikan pengaruh negatif bagi lingkungan sebab A. Menghilangkan hewan pengganggu, B. Merusak tanaman, C. Tidak semua hama terbunuh, dan D. Merusak keseimbangan alam. Silakan rekan-rekan penyuluh pertanian yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu merusak keseimbangan alam. Jadi pestisida itu memang sangat berpengaruh negatif ya ketika misalkan kita contoh menyemprot Roundup ya terhadap rumput-rumput di sekitar tanaman, itu bisa merusak struktur daripada tanah kita ya. Memang cepat tapi struktur tanah itu lama-kelamaan akan rusak. Jadi merusak keseimbangan alam seperti itu ya. Jadi yang paling tepat adalah merusak keseimbangan alam yaitu D. Ya. Kenapa tidak semua hama terbunuh? Ya, merusak tanaman atau menghilangkan hewan pengganggu. Jadi, penyemprotan pada tanaman dengan pestisida itu jadi semuanya yang paling tepat adalah merusak keseimbangan alam. Ya, karena yang ditanyakan adalah lingkungan.
Ya, yang ditanyakan adalah lingkungan seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu rekan-rekan ya. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 3. Pengendalian hama secara biologis adalah pemberantasan hama dan penyakit dengan A. Menangkap dan membunuhnya. B. Menggunakan hewan lain yang memakannya sama. C. Menyemprot dengan pestisida. D. Menggunakan binatang musuhnya. Nah, yang ditanyakan adalah secara biologis. Kalau menangkap dan membunuhnya, itu termasuk kita sendiri ya, jadi tidak secara biologis. Kalau menggunakan hewan lain yang memakannya sama, ini lumayan ya. Menyemprot dengan pestisida ini tidak termasuk karena yang ditanyakan adalah biologis ya. Nah, yang menggunakan binatang musuhnya kayak yang tepat lagi ya. Misalkan kita berburu tentang di sini hama tikus misalkan, jadi kita gunakan adalah elang ya. Jadi elang untuk binatangnya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yaitu D. Menggunakan binatang musuhnya. Jadi tepat sekali yaitu D. Yap, sampai di sini rekan-rekan ya. Sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Buat Anda yang ingin versi lengkap dari soal penyuluh pertanian, Kementerian Pertanian, semuanya di sini sudah lengkap. Silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan dengan syarat like dan subscribe seperti itu. Oke, kalau sudah like dan subscribe, lanjut ke contoh soal nomor 4. Untuk memberantas gulma yang berupa alga digunakan A. Herbisida, B. Algisida, C. Pestisida, dan D. Insektisida. Nah, saya rasa rekan-rekan pertanian ini sudah tahu istilah-istilah ini ya. Insek untuk serangga, pestisida ini obat-obat ya, untuk tanaman semuanya. Algasida, herbisida. Herbisida itu rumput. Oke, lebih jelasnya kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yaitu A, herbisida. Karena di sini gulma ya, gulma alga. Jadi algasida itu di dalam istilah pertanian tidak ada rekan-rekannya. Yang ada herbisida, pestisida, insektisida, dan fungisida. Jelas? Oke, kalau sudah jelas lanjut ke contoh soal nomor 5. Memberantas wereng dapat dilaksanakan dengan menanam padi yang sejenis secara serentak. Hal tersebut bertujuan untuk A. Mematikan wereng yang ganas. B. Memutuskan daur hidup wereng. C. Meningkatkan ketahanan padi. Dan D. Memperlancar penyemprotan. Ayo, yang mana jawabannya nih rekan-rekan ya? Ini masalah wereng ya. Oke. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Memperlancar penyemprotan. Jadi ini salah satu tujuannya daripada melaksanakan menanam padi yang sejenis secara serentak untuk memperlancar penyemprotan. Coba kita bayangkan misalkan ketika ada tanaman padi kita yang ada yang besar, ada yang baru tumbuh, ada yang baru disulam, itu penyemprotannya dan pengobatannya nggak tepat sekali ya. Ada yang lagi butuh masa vegetatif, ada yang butuh masa generatif, jadi tidak seimbang ya. Jadi harus pemerataan seperti itu. Oke, jelas rekan-rekan ya. Oke, rekan-rekan pertanian lanjut ke contoh soal nomor 6. Yang disebut gulma ialah A. Hewan pemakan tumbuhan. B. Tumbuhan pengganggu. C. Tumbuhan yang bermanfaat. D. Tanaman air. Ini sangat mudah sekali. Ya, hewan pemakan tanaman ini bukan gulma ya. Tumbuhan pengganggu kayaknya iya. Tumbuhan yang bermanfaat. Gulma itu kayaknya tidak bermanfaat ya. Bermanfaat bagi sapi saja. Tanaman air. Oke, kita lihat jawabannya yang betul. Oke, jawabannya adalah yaitu B, tumbuhan pengganggu. Memang betul, itu namanya gulma ya.
tumbuhan pengganggu yang tidak kita inginkan tumbuh di sekitar tanaman kita. Jelas ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 7. Pada daun tembakau sering menderita penyakit berbintik-bintik atau bercak-bercak yang disebut A. Penyakit kuning, B. Mozaik, C. Karat merah, dan D. Penyakit bule. Nah, ini yang biasa para petani tembakau ya. Ada biasa pada daun tembakau itu bercak-bercak warna hitam ya. Itu disebut apa? A, B, C, atau D? Silakan rekan penyuluh pertanian. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu B, mozaik ya. Jadi penyakit yang ada dalam tembakau itu namanya mozaik. Yang bikin bintik-bintik hitam. Kalau yang ada di tomat bintik hitam itu namanya fusarium ya rekan-rekan ya. Namanya fusarium, tapi kalau di tembakau itu namanya mozaik. Jelas? Oke, bedakan tembakau dan tanaman yang lain. Yap, selanjut ke contoh soal nomor 8. Mengambil ulat-ulat yang ada pada daun merupakan cara memberantas hama dengan cara A. Biologi, B. Mekanis, C. Kimia, D. Pola tertentu. Biologis kayaknya bukan. Mekanis nanti kita lihat ya. Kimia kayaknya bukan juga. Pola tertentu nanti kita lihat. Oke. Yang mana jawabannya kira-kira rekan-rekan? Oke, jawabannya adalah yaitu B. Mekanis. Itu secara mekanis atau teknis ya. Jadi langsung kita ambil ulatnya. Jika kita melihat ulat pada tanaman langsung kita ambil dan kita bunuh. Itu lebih efektif dan itu biasa disebut dengan cara mekanis. Kalau kimia itu penyemprotannya. Kayak tadi menggunakan pestisida. Kalau pola tertentu itu bisa menggunakan kayak seperti istilahnya menggunakan alat. Atau ada penangkap-penangkap rayap itu pakai lampu dan sebagainya. Kalau biologi sudah jelas. Ya, dengan predatornya seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 9. Penyakit bule pada jagung disebabkan oleh A. Virus, B. Jamur, C. Serangga, dan D. Bakteri. Ini penyakit bule yang ada pada jagung ya. Buat rekan petani yang suka tanam jagung, silakan apa yang menyebabkan penyakit bule pada tanaman jagung. Oke, Anda bisa jawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh. Ya, kalau sudah dijawab, kita lihat jawabannya adalah yaitu B, jamur. Ya, jadi yang menyebabkan jamur bukan virus ya, bukan virus corona ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak terkena dengan virus corona. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita jaga kebersihan, rajin sholat dan tentu berdoa dan tawakal. Nah, yang tepat adalah itu jamur ya. Itu yang menyebabkan penyakit bule. Oke rekan-rekan, kita lanjut ke contoh soal terakhir. Itu contoh soal nomor 10. Jadi di sini saya mengharapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar ya. Saya tidak membahas semuanya. Di sini sebenarnya ada 50 soal penyuluh pertanian. Tapi saya hanya membahas 10 soal saja. Dan buat Anda ingin versi lengkap dari soal itu, Anda bisa belajar mandiri. Silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan langsung ya. Tanpa berbelit-belit dan itu gratis. Oke, sudah ready untuk menjawabnya? Oke, kita lihat contoh soal nomor 10. Memberantas hama tikus dengan hewan ular disebut pemberantasan secara A. Biologis, B. Kimia, C. Mekanik, dan D. Pola tertentu. Nah, silahkan dijawab pada kolom komentar. Ya, dijawab kolom komentar. Dan buat Anda versi lengkapnya silahkan email Anda di kolom komentar juga dengan syarat like dan subscribe. Ya demikian tutorial atau pembahasan seleksi kompetensi bidang jurusan penyuluh pertanian.
Thanks for watching. Sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Semoga bermanfaat dan semoga kita sehat selalu, dilancarkan rezeki kita dan lulus pada tahap SKD. Dan semua kita yang menonton video ini, yang like dan subscribe video ini, semoga semuanya lancar-lancar saja, kesehatan, rezeki dan semuanya. Semoga berkah dan tentu menjadi amal ibadah kita bersama. Syukron, thank you. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.